Pernahkah kalian membayangkan orang yang paling keras meratap dan menangis histeris di hari pemakaman suamimu? Ternyata adalah dalang utama di balik kematiannya? Tapi, bagaimana jadinya jika di tengah keputusasaan itu, kamu menerima pesan dari nomor tak dikenal yang membawamu pada satu kenyataan gila? Suamimu ternyata masih hidup, dan dia sedang bersembunyi dalam gelap, menyusun skenario pembalasan paling kejam untuk menghancurkan ibu tiri serakah itu tepat di puncak kekuasaannya? Skakmat yang akan membuat wanita angku itu memohon ampun dengan air mata yang sesungguhnya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah drama keluarga penuh intrik, pengkhianatan, dan tentu saja pembalasan dendam yang dijamin bakal bikin kalian gregetan tapi puas banget di akhir ceritanya. Tapi sebelum kita mulai mengupas tuntas taktik jenius sang suami dari balik bayang-bayang, aku mau tahu dulu nih, yang lagi nonton video ini dari kota atau daerah mana aja? Coba langsung absen dan ramaikan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang baru mampir atau belum berlangganan, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian biar pada ikutan emosi, dan yang paling wajib, subscribe plus nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada cerita-cerita plot twist dan menguras emosi lainnya dari channel ini. Sudah subscribe dan absen? Oke, siapkan camilan kalian, tarik napas panjang, dan mari kita mulai ceritanya. Tanah merah pekat itu masih basah, menguapkan aroma khas yang bercampur dengan wangi menyengat dari taburan bunga melati dan irisan daun pandan. Di bawah terik matahari siang yang menembus sela-sela tenda biru sewaan, puluhan pelayat berdiri mengelilingi pusara. Suara lantunan doa bersahut-sahutan dengan isak tangis yang tertahan. Namun telingaku seperti menangkap semua keriuhan itu dari kedalaman air yang sunyi. Pandanganku kosong, terkunci pada nisan kayu jati yang baru saja ditancapkan ke bumi. Terukir nama suamiku di sana, Yuda Pradipta. Laki-laki yang baru 2 hari lalu memelukku hangat dan berjanji akan segera pulang setelah mengurus sengketa lahan pabrik di luar kota. Kini telah berbaring kaku di bawah gundukan tanah dingin itu. Tanganku menggenggam erat jemari mungil Raka, putra kami yang baru berusia 4 tahun. Anak sekecil itu hanya dia menatap sekeliling dengan mata bundarnya yang bingung. Belum mengerti bahwa kata pulang bagi ayahnya kini memiliki makna yang jauh berbeda. Ia sesekali menarik gamisku, meminta penjelasan dari diamku yang hancur. Di seberang pusara, pemandangan yang tersaji sukses membuat perutku mual tak tertahankan. Ibu mertuaku, Bu Erna, sedang memainkan pertunjukan teatrikal terbaik sepanjang hidupnya. Perempuan parubaya dengan balutan kebaya hitam desainer dan selendang sutra yang membingkai rambut sasaknya itu meratap sangat histeris. Ia nyaris menubruk gundukan tanah basah. Menangis meraung-raung memanggil nama Yuda hingga beberapa kali tubuhnya terlihat limbung, seolah seluruh tulang di tubuhnya lolos begitu saja. 2 kerabat jauh bahkan harus siaga memapah bahunya agar ia tidak tersungkur. Di mata para pelayat, di hadapan tetangga dan kerabat yang asyik berbisik-bisik, Bu Erna adalah perwujudan ibu tiri berhati malaikat yang dunianya runtuh kehilangan putra kebanggaan. Beberapa pelayat di belakangku berbisik betapa malangnya Bu Erna, memuji-muji kasih sayangnya yang konon melebihi ibu kandung sendiri. Suara simpati mereka sengaja dikeraskan seolah sedang mencari muka di depan keluarga kaya. Aku hanya bisa menelan ludah getir. Masyarakat kita selalu punya titik buta. Terlalu mudah ditipu oleh air mata di tempat umum, apalagi jika yang menangis adalah nyonya besar yang bergelimang harta dan dihormati di lingkungan sosial. Namun, aku mengenal Bu Erna jauh lebih dalam dari siapapun di pemakaman ini. Aku tahu persis bagaimana dingin dan merendahkannya tatapan perempuan itu setiap kali kami hanya berdua di ruang keluarga tanpa kehadiran Yuda. Aku hafal senyum culasnya saat mengomentari latar belakangku yang hanya perempuan biasa, jauh dari kata konglomerat seperti keluarga Pradipta. Baginya, aku tak lebih dari sekadar benalu yang kebetulan dicintai oleh pewaris tunggal kerajaannya. Tangisan yang ia pertontonkan hari ini terasa menjijikan bagiku, terlalu terukur ritmenya. Di tengah isak tangisnya yang konon memilukan itu, dari balik kacamata hitam besarnya yang sedikit melorot, aku menangkap sebuah kilatan mata yang sama sekali tidak memancarkan duka. Kilatan itu tajam, sangat waspada, dan sedang mengamati keadaan sekeliling dengan perhitungan matematis yang dingin. Saat beberapa kolega bisnis mulai bergantian maju menaburkan bunga,
Bu Erna perlahan mundur ke barisan belakang dengan alasan butuh udara segar. Ia dituntun perlahan oleh Pak Darmawan, pengacara utama perusahaan yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai perpanjangan tangan kotornya. Mataku tanpa sengaja terus mengikuti gerak-gerik lambat mereka berdua. Rombongan pelayat lain sibuk menyalami kerabat, membuat posisi Bu Erna dan Pak Darmawan luput dari perhatian pusat kerumunan. Tepat saat mereka berdiri merapat di bawah bayangan pohon Kamboja tua yang rimbun, aku melihat kebenaran yang mengoyak kewarasanku. Tangisan histeris Bu Erna tiba-tiba lenyap seketika. Bahunya yang tadi berguncang lemah kini tegak sempurna layaknya seorang jenderal. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Pak Darmawan, memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu membisikkan sesuatu dengan gerakan bibir yang cepat dan penuh penekanan. Pengacara berwajah licin itu mengangguk pelan penuh arti, lantas membalas tatapan Bu Erna dengan sebuah senyum asimetris yang memancarkan aura culas. Itu adalah senyum kepuasan absolut. Dan yang membuat darahku berdesir hebat, Bu Erna membalas senyum itu dengan seringai tipis yang tak kalah mengerikannya. Hanya sepersekian detik momen menjijikan itu terjadi, sebelum akhirnya perempuan itu kembali mengeluarkan tisu, dan melangkah tertatih ke arah kerumunan dengan air mata yang entah bagaimana bisa ia produksi ulang secepat itu. Jantungku berdegup liar menghantam rongga dada. Udara di sekitarku mendadak terasa ditarik habis. Seringai sinis di bawah pohon Kamboja itu bukan sekadar firasat buruk seorang istri yang berduka. Itu adalah konfirmasi tanpa suara yang menyambar nuraniku. Suamiku bukanlah pengemudi ceroboh. Mobilnya selalu mendapat servis berkala secara ketat. Laporan polisi tentang remblong di jalan tol yang sepi kini sama sekali tidak masuk akal. Ini bukan kecelakaan nahas. Ada konspirasi busuk yang terencana dengan sangat rapi, dan kematian Yuda adalah bagian krusial dari rencana mematikan mereka. Harta warisan raksasa, kursi direktur utama, serta seluruh aset keluarga kini kosong tanpa pewaris mutlak. Dan disinilah aku, seorang janda muda yang dianggap lemah dengan anak balita di tangan, berdiri sendirian di tengah kandang singa yang siap mencabik-cabik kami kapan saja. Genggamanku pada tangan kecil Raka semakin erat, memicu insting purba keibuanku. Aku menarik napas panjang, menekan dalam-dalam air mata di pelupuk mata agar tidak jatuh menetes. Tidak, ini bukan saatnya meratapi nasib. Jika air mata Bu Erna adalah senjatanya untuk memanipulasi dunia dan meraih kekuasaan, maka diam dan ketenanganku akan menjadi duri paling mematikan bagi mereka. Aku tidak akan membiarkan perempuan rakus itu merebut hak darah daging suamiku. Aku akan bertahan di rumah itu, bermain dalam skenarionya, dan menghancurkannya tepat di saat ia merasa paling berkuasa. Suasana rumah mewah berarsitektur klasik di kawasan elit Menteng itu terasa seperti kuburan yang baru saja dipindahkan ke dalam ruangan. Deretan karangan bunga duka cita raksasa dari para pejabat dan kolega bisnis berjajar menutupi pagar tempa yang tinggi, mencitrakan duka yang seolah dapat diukur dari seberapa mahal harga bunga-bunga tersebut. Para pelayat telah lama beringsut pulang, meninggalkan rumah yang kini pengap oleh aroma dupa dan sisa-sisa obrolan basa-basi yang tidak pernah menyentuh hakikat kehilangan yang sebenarnya. Raka akhirnya terlelap karena kelelahan menangis, meringkuk di atas ranjang kamar tamu lantai bawah tempat kami kini ditempatkan. Nafas kecilnya yang teratur adalah satu-satunya suara ritmis yang menahan warasku. Sementara itu, dari balik pintu kayu jati yang kokoh, sayup-sayup terdengar suara tawa pelan dan denting halus gelas kristal beradu dari arah ruang kerja Bu Erna di sayap utara rumah. Pesta perayaan kecil-kecilan di atas penderitaan orang lain tampaknya baru saja dimulai. Aku duduk membeku di tepi ranjang, meremas ujung selimut, mengutuk kebodohan dan ketidakberdayaku yang selama ini tak pernah benar-benar mencurigai ambisi gila ibu mertuaku. Di tengah keheningan yang mencekik, ponsel yang tergeletak di atas nakas bergetar singkat, memecah lamunanku. Sebuah pesan masuk. Layar menyala redup, menampilkan deretan nomor tidak dikenal tanpa nama pengirim. Awalnya aku hendak mengabaikannya, menganggapnya sebagai ucapan belasungkawa klise yang salah alamat atau justru pesan spam yang mengganggu. Namun, saat ekor mataku menangkap baris pertama kalimat dari pratinjau pesan di layar ponsel, jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Kalimat pembukanya sama sekali tidak biasa.
Tangan kiriku seketika gemetar hebat saat meraih ponsel berselubung pelindung silikon biru pudar itu. Aku membuka pesannya secara penuh, dan mataku terpaku pada sederet teks yang membuat darahku berdesir, membawa dingin yang merayap hingga ke tulang punggung. Jangan percaya air matanya. Dia yang mengatur semuanya. Jangan biarkan dia mendekati Raka. Bawa Raka keluar lewat pintu dapur. Pergi ke gudang tua utara dekat pabrik lama. Sekarang. Jangan bawa apapun. Jangan bilang siapa-siapa. Aku tunggu. Napas pertamaku tertahan di tenggorokan. Mataku membelalak lebar membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencerna kegilaan yang tersaji di layar kecil ini. Kalimat ini mungkin bisa ditulis oleh siapa saja yang bermaksud buruk atau sekadar mengerjaiku. Namun, ada detail krusial yang mengunci logikaku rapat-rapat. Gudang tua utara dekat pabrik lama. Frasa itu meruntuhkan segala keraguan yang sempat singgah. Itu bukanlah sekadar alamat acak yang bisa diketahui oleh publik atau karyawan pabrik biasa. Gudang utara adalah sebuah bangunan reot tak terpakai yang lokasinya tersembunyi jauh di area belakang pabrik pertama rintisan kakek Yuda yang kini sudah tidak aktif beroperasi. Lebih dari itu adalah tempat pelarian rahasia kami saat masih pacaran sembunyi-sembunyi dulu. Tempat di mana kami sering menghabiskan waktu makan nasi bungkus berdua hanya untuk menghindari pengawasan ketat ayahnya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan teman terdekat Yuda sekalipun, yang mengetahui nilai historis dan keberadaan spesifik tempat rahasia itu selain kami berdua. Pikiranku berputar kencang, menabrak berbagai kemungkinan logis dan tidak logis yang berdesakan menuntut penjelasan. Orang yang mengirimkan pesan ini mengetahui kebiasaan rahasiaku dan Yuda. Orang ini mengetahui konspirasi air mata palsu Bu Erna. Dan yang paling gila, orang ini menulis, "Aku tunggu," seolah ia memiliki otoritas penuh atas ruang dan waktu kami. Mungkinkah Yuda masih hidup? Tapi, jelas-jelas tubuh suamiku yang hancur dalam kondisi memprihatinkan telah kuidentifikasi melalui cincin kawin dan arloji yang selalu dipakainya, sebelum peti itu ditutup rapat. Apakah ada orang yang mengetahui kematian Yuda dan kini mencoba menjebakku? Ataukah ini permainan kejam Bu Erna untuk memancingku keluar dan memisahkan aku dari Raka? Logika dan intuisiku bertarung hebat. Jika aku tinggal di rumah ini, aku tak ubahnya domba yang menanti disembelih oleh Bu Erna. Tapi jika aku pergi ke tempat antah berantah itu di tengah malam buta, aku menempatkan nyawa anakku dalam bahaya yang tidak terpetakan. Aku menoleh ke arah Raka yang tertidur damai. Wajah polosnya terlihat begitu rapuh di bawah temaram cahaya lampu tidur. Keputusan harus diambil seketika. Sesuatu yang ganjil dan insting kuatku mengatakan bahwa aku harus mengambil risiko ini. Jika orang yang mengirim pesan itu mengetahui konspirasi Bu Erna, ia adalah kunci untuk membongkar kebenaran. Dengan gerakan cepat dan sangat senyap, aku membungkus Raka dengan jaket tebal kesayangannya, lalu menggendongnya erat di dadaku. Berat tubuhnya yang hangat memberikan sedikit kekuatan ekstra. Aku meraih kunci mobil yang tergolek di meja, tanpa membawa dompet, tanpa tas berisi pakaian, persis seperti instruksi pesan misterius itu. Mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri, aku menyusuri lorong panjang menuju pintu dapur yang mengarah langsung ke garasi belakang. Sesekali aku menahan napas setiap kali lantai kayu tua itu berderit pelan di bawah pijakanku. Penjagaan rumah sedang lengah karena pesta kecil perayaan Nyonya Besar masih berlangsung di sayap utara. Malam menyambutku dengan udara dingin yang menusuk tulang saat aku menyelinap keluar dan memasukkan Raka ke kursi belakang mobil yang sudah lama tak terpakai. Aku menyalakan mesin perlahan, tanpa lampu utama, dan mengarahkan kendaraan menembus kegelapan malam, menuju sebuah jawaban mematikan yang menunggu di gudang tua utara. Perjalanan menuju gudang utara terasa seperti melintasi lorong waktu yang membekukan kewarasan. Jalanan aspal perlahan berubah menjadi makadam berbatu yang sepi dan gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan jalan, hanya sorot lampu depan mobilku yang membelah pekatnya malam, menerangi pepohonan liar di sisi jalan yang tampak seperti siluet monster raksasa. Raka masih terlelap-lelap di kursi belakang, seolah tak terganggu oleh guncangan mobil yang terus melaju. Jantungku berdebar tak karuan, kombinasi antara ketakutan akan jebakan mematikan dan harapan semu yang menolak mati.
Setelah hampir 40 menit berkendara menembus sepi, siluet bangunan reot dengan atap seng berkarat perlahan muncul dari balik rimbunnya semak belukar. Gudang Tua Utara. Bangunan itu tampak rapuh dan terbengkalai, persis seperti ingatanku bertahun-tahun silam. Aku memarkirkan mobil sedikit menjauh dari pintu masuk, mematikan mesin, dan menarik napas panjang. Kegelapan di sekitarku terasa pekat dan menekan. Hanya ada suara jangkrik dan gemerisik daun yang digoyang angin malam. Menggendong Raka dengan kedua tangan yang gemetar, aku melangkah keluar. Udara dingin seketika menyergap tengkuku. Mataku menyipit, mencoba menembus celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Cahaya lampu senter ponselku hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan, menampakkan lantai semen yang retak dan berdebu. Suara sepatuku yang bergesekan dengan lantai terdengar terlalu keras, bergema di ruangan luas yang kosong itu. "Halo?" Suaraku terdengar serak dan ragu, nyaris seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menjawab panggilanku. Instingku untuk lari kembali menyeruak. Mungkin ini benar-benar jebakan. Mungkin Bu Erna telah merencanakan kecelakaan kedua malam ini, mengubur janda dan anak tirinya di tempat yang tak akan pernah ditemukan siapapun. Aku baru saja memutar tubuh untuk kembali ke mobil, ketika tiba-tiba, sebuah suara bariton yang sangat kuhafal menggetarkan udara di belakangku. "Novita." Darahku serasa membeku. Suara itu. Suara yang baru 2 hari lalu kuantar ke peristirahatan terakhirnya. Aku menoleh perlahan, tubuhku kaku, napasku tertahan di dada. Dari balik tumpukan drum kosong di sudut ruangan, siluet seorang pria melangkah maju, keluar dari pekatnya bayangan. Sinar senter ponselku yang bergetar menangkap wajahnya. Bahu yang lebar, rahang yang tegas, bentuk hidung, bahkan cara berdirinya. Itu Yuda. Suamiku berdiri di sana, utuh, bernapas, dan menatapku dengan mata yang memancarkan campuran antara kelegaan dan kesedihan yang mendalam. Lututku seketika lemas. Jika bukan karena Raka yang berada dalam dekapanku, aku pasti sudah ambruk ke lantai semen yang kotor. Kepalaku pening, berusaha menolak pemandangan di depanku, namun hatiku menjerit mengenalinya. Ini bukan halusinasi duka. Ini nyata. "Yuda?" Panggilku. Suaraku pecah dan nyaris tak terdengar. Ia melangkah mendekat, perlahan, seolah takut langkahnya yang tiba-tiba akan menghancurkanku. Ia mengenakan kemeja gelap yang kusut, lengannya digulung asal, memperlihatkan bekas luka kecil di pergelangan tangan kirinya. Luka dari kecelakaan motor bertahun-tahun lalu, luka yang sering kuolesi salep dengan telaten. Luka yang menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pria di depanku ini adalah suamiku. "Ini aku, Nov." Suaranya parau. Ia mengulurkan tangannya, ragu-ragu, seolah meminta izin untuk menyentuhku. Saat ujung jari kasarnya menyentuh pipiku yang dingin, pertahananku runtuh seketika. Air mata yang sejak kemarin kutahan dengan sekuat tenaga akhirnya jebol. Aku menangis tertahan, takut membangunkan Raka, namun isakanku tak bisa dihentikan. Yuda menarikku ke dalam pelukannya, merengkuhku dan Raka dalam kehangatan yang tak pernah kusangka akan kurasakan lagi. Aroma tubuhnya, campuran antara keringat dan sabun mandi yang biasa ia pakai, mengonfirmasi segalanya. Suamiku belum mati. Suamiku kembali. Bagaimana mungkin? Isakku di sela-sela napas yang tersengal. "Mereka bilang kamu tewas." Aku melihat, aku menguburkan. Yuda memelukku lebih erat, menenggelamkan wajahnya di puncak kepalaku. "Maafkan aku, Nov. Maafkan aku harus membuatmu melewati semua ini. Aku terpaksa." Ia melepaskan pelukannya perlahan, menatap kedua mataku lekat-lekat. Dalam temaram cahaya gudang, aku bisa melihat raut wajahnya yang mengeras, menyimpan amarah dan dendam yang selama ini belum pernah kulihat darinya. "Yang kamu kubur kemarin bukanlah aku, Nov," ucapnya pelan, setiap kata jatuh dengan beban yang teramat berat. "Itu adalah Yudi, saudara kembarku." Kalimat itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Saudara kembar?
Yuda tak pernah menceritakan hal ini seumur hidup kami bersama. Kebenaran perlahan terbuka, menguak rahasia kelam keluarga Pradipta yang dikubur rapat-rapat, dan menyeretku masuk ke dalam pusaran dendam mematikan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan di sanalah, di tengah gudang tua yang dingin dan tersembunyi, skenario pembalasan yang sesungguhnya mulai disusun dengan hati-hati. Bukan dengan air mata, melainkan dengan darah yang mendidih. Udara malam di gudang tua itu terasa semakin dingin dan menekan, seolah ikut menahan napas bersama keterkejutanku. Kata, saudara kembar, menggantung di udara, menciptakan pusaran pertanyaan yang memusingkan kepala. Yuda menuntunku perlahan menuju dua buah kursi kayu rapuh yang tampaknya sengaja ia siapkan di sudut ruangan. Aku duduk dengan Raka yang masih terlelap dalam pelukanku. Mataku tak lepas dari wajah suamiku yang terlihat lelah dan dipenuhi bayangan masa lalu yang kelam. Yudi. Yudi siapa? Suaraku akhirnya memecah kesunyian, menuntut penjelasan atas kebohongan terbesar yang pernah ia sembunyikan dariku. Yuda menarik napas panjang, menatap lantai semen yang retak sebelum mengangkat wajahnya yang dipenuhi gurat penyesalan. Saudara kembar identiku, Nov. Kami dipisahkan sejak lahir. Ibu kandung kami meninggal saat melahirkan, dan ayah waktu itu sedang berada di puncak krisis perusahaan. Bu Erna, yang saat itu baru saja menjadi ibu tiriku, bersikeras bahwa merawat dua bayi sekaligus akan menghancurkan stabilitas keluarga dan bisnis. Rahang Yuda mengeras saat menyebut nama perempuan itu. Ayah, entah karena kelemahan atau manipulasi Bu Erna, setuju menyerahkan Yudi kepada keluarga jauh dari pihak ibu yang tinggal di luar pulau. Yudi dibesarkan tanpa pernah tahu identitas aslinya, sementara aku dipoles menjadi pewaris tunggal Pradipta. Lalu bagaimana? Bagaimana bisa ia menggantikanmu di dalam peti mati itu? Potongku, kengerian mulai merayap di benakku saat potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. 3 bulan lalu, Yudi tiba-tiba muncul mencariku. Lanjut Yuda, suaranya merendah, menahan gejolak emosi. Ia mengetahui kebenarannya setelah ibu angkatnya meninggal. Kami diam-diam bertemu, mencoba membangun kembali ikatan persaudaraan yang terputus. Namun celakanya, orang-orang suruhan Bu Erna mengetahui pertemuan kami. Yuda mengepalkan tangannya kuat-kuat, buku-buku jarinya memutih. Bu Erna melihat Yudi sebagai ancaman besar. Ia menyangka kami sedang menyusun kekuatan untuk menyingkirkannya dari dewan direksi. Perempuan itu tidak pernah puas dengan kekayaannya. Nov. Ia menginginkan kendali mutlak. Dan malam itu, Yuda menghentikan kalimatnya sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Malam kecelakaan itu, aku menyambung perlahan, dadaku terasa sesak. Itu bukan kecelakaan biasa, tegas Yuda. Mobilku disabotase. Remnya blong, tapi malam itu, Yudi yang mengendarainya. Ia meminjam mobilku untuk kembali ke hotelnya karena mobil sewaannya mogok. Orang-orang suruhan Bu Erna yang menguntitnya dari belakang mengira bahwa itu adalah aku. Mereka memastikan mobil itu jatuh ke jurang di jalan tol yang sepi. Kengerian menyelimutiku. Kebenaran ini jauh lebih kejam dari sekadar perebutan harta warisan. Ini adalah pembunuhan terencana, di mana seorang saudara tak berdosa harus meregang nyawa karena wajah yang sama dan keserakahan seorang ibu tiri. Ketika aku menerima kabar kecelakaan itu, aku langsung menuju rumah sakit, kata Yuda, matanya menatap tajam menembus kegelapan gudang. Melihat tubuh saudaraku yang hancur mengenakan pakaian dan cincinku, aku menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Jika aku mengungkapkan bahwa itu bukan diriku, Bu Erna akan terus memburuku, dan pada akhirnya, kalian berdua juga tak akan selamat. Jadi ia memilih untuk mati. Yuda membiarkan dirinya diumumkan tewas, membiarkan orang lain menguburkan saudaranya atas namanya, untuk menciptakan ilusi kemenangan di pihak Bu Erna. Ia membiarkan perempuan ular itu merasa di atas angin, mabuk kekuasaan, dan menjadi lengah. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti konklusif. Nov, ucap Yuda sambil meraih tanganku yang dingin. Bukti kejahatan finansialnya, dan rekaman perintah sabotase itu. Jika aku kembali sekarang tanpa bukti telak, kekayaannya akan dengan mudah menutupi segalanya,
dan kita akan kembali menjadi target. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Keputusasaan yang tadinya kurasakan perlahan menguap, digantikan oleh amarah yang mulai membara. Aku tidak akan lagi menjadi janda lemah yang pasrah dianiaya. Yuda menatapku dalam-dalam. Tatapannya menyiratkan permohonan maaf sekaligus tuntutan keberanian. Kamu harus kembali ke rumah itu malam ini juga. Nov. Bersikaplah seperti tidak tahu apa-apa. Bermainlah sebagai janda yang hancur dan bodoh. Biarkan ia menindasmu. Biarkan ia merasa menjadi nyonya besar yang berkuasa penuh. Kita akan menggunakan arogansinya sendiri untuk menghancurkannya. Rencana ini gila dan sangat berisiko. Memasuki kembali rumah mertua sama saja dengan melangkah masuk ke kandang singa yang sedang lapar. Namun, mengingat senyum culas Bu Erna di pemakaman tadi, mengingat darah tak berdosa yang tumpah demi ambisinya, tak ada jalan lain. Balas dendam ini harus dieksekusi dengan sempurna, tanpa ampun, dan menghancurkan semua kebanggaannya hingga tak tersisa. Aku mengangguk pelan, menguatkan tekad, bersiap kembali ke neraka itu sebagai pion paling berbahaya yang pernah Bu Erna remehkan. Mobil tua yang kukendarai meluncur kembali menembus pekatnya malam, meninggalkan gudang utara beserta Yuda yang tersembunyi di dalam kegelapannya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ketakutan yang mencekik saat berangkat kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam dan perhitungan dingin. Raka masih tertidur lelap. Nafasnya menjadi pengingat konstan mengapa aku harus memenangkan permainan maut ini. Aku memarkirkan mobil kembali ke garasi dengan sangat hati-hati, mematikan mesin, dan menyelinap masuk lewat pintu dapur persis seperti saat aku pergi. Rumah mewah itu masih sunyi, namun keheningan ini tak lagi terasa seperti ruang duka, melainkan sebuah medan perang yang menunggu aba-aba serangan. Sisa malam kuhabiskan dengan duduk termangu di tepi ranjang kamar tamu, menyusun kepingan-kepingan informasi mengerikan yang baru saja kudapatkan dari Yuda. Rencana yang kami susun sederhana namun membutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Aku harus menjadi umpan yang pasif, membiarkan Bu Erna memamerkan kekuasaannya sambil diam-diam memetakan pergerakan dan kelemahannya. Ini adalah pertunjukan sandiwara paling berisiko yang pernah kulakoni. Jika aku salah sedikit saja merespons atau tanpa sengaja memancarkan aura perlawanan, Bu Erna akan segera menyadari bahwa aku bukanlah janda rapuh yang bisa ia singkirkan dengan mudah. Pagi harinya, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku sengaja keluar kamar dengan mata sembab, hasil dari mengucek mata terlalu keras, dan rambut yang sedikit berantakan. Saat langkahku menyusuri lorong menuju ruang makan utama, udara serasa semakin tipis. Bu Erna sudah duduk di ujung meja, posisi yang dulu selalu ditempati almarhum ayah mertuaku, dan kemudian beralih ke Yuda. Perempuan itu tampak anggun dengan balutan busana satin berwarna gading, rambut sasaknya tersisir rapi, dan secangkir teh kamomil mengepul di hadapannya. Tidak ada sisa-sisa isak tangis teatrikal dari pemakaman kemarin. Wajahnya datar, dingin, dan memancarkan aura arogansi yang kental. "Baguslah kamu sudah bangun," tegurnya tanpa menoleh. Suaranya sedingin es. "Duduklah. Ada beberapa hal mendesak yang perlu kita luruskan pagi ini juga." Aku menarik kursi jauh di seberangnya, menundukkan kepala, dan berpura-pura meremas ujung lengan bajuku dengan cemas. "Ada apa, Bu?" tanyaku dengan suara serak yang kubuat selirih mungkin. Bu Erna meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting pelan yang entah mengapa terdengar mengancam. "Seperti yang kamu tahu, kepergian Yuda meninggalkan kekosongan besar di perusahaan. Berbagai proyek strategis terancam mandek dan para pemegang saham mulai resah. Kondisi finansial keluarga kita sedang tidak stabil." Omong kosong. Batinku. Perusahaan warisan ayah mertuaku sedang berada di puncak kejayaannya. Namun aku memilih diam, membiarkan ia melanjutkan naskah kebohongannya. Mulai hari ini, lanjutnya dengan penekanan tajam, semua fasilitas mewah akan dipangkas. Kartu kredit tambahan milikmu telah kubekukan per tadi malam. Mobil Eropa yang biasa kamu pakai akan kujual untuk menutupi beberapa defisit. Kamu tidak keberatan, kan? Sebagai bagian dari keluarga, kita harus berkorban di masa sulit ini. Aku menelan ludah,
berpura-pura terkejut dan pasrah. Ini adalah pukulan pertamanya untuk melucuti kemandirianku, memastikan aku bergantung sepenuhnya pada belas kasihannya. Baik, Bu. Saya mengerti, sahutku pelan. Dan satu hal lagi, suara Bu Erna menajam, mengingat biaya perawatan rumah yang membengkak, kamar utama di sayap barat akan dikosongkan. Kamu dan Raka akan pindah ke kamar kecil di dekat ruang pelayan. Lagi pula, kamu tidak butuh ruang sebesar itu lagi tanpa Yuda. Darahku mendidih mendengar penghinaan itu. Ia tidak hanya merampas kebebasan finansialku, tetapi juga mengusirku dari kamar yang menyimpan kenanganku bersama Yuda, menyetarakan status menantunya dengan asisten rumah tangga. Namun, aku ingat pesan Yuda, biarkan ia merasa menang. Semakin ia meremehkanku, semakin ceroboh ia nantinya. Tentu, Bu. Nanti siang akan saya pindahkan barang-barang kami, jawabku dengan nada pasrah dan kepala tetap tertunduk. Bu Erna tersenyum tipis, sebuah seringai kepuasan yang tertahan, persis seperti yang kulihat saat ia berbisik dengan pengacaranya di pemakaman. Ia telah melempar dadu pertamanya, dan ia mengira aku telah menyerah tanpa perlawanan. Ia tidak tahu bahwa dalam kepatuhanku yang tampak menyedihkan ini, aku tengah menyiapkan panggung kehancurannya sendiri. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, pion yang paling diremehkan akan bergerak dengan sangat mematikan. Hari-hari berikutnya di kediaman Pradipta adalah simulasi siksaan mental yang dirancang dengan sangat presisi. Bu Erna tidak menyia-nyiakan satu detik pun untuk menegaskan kekuasaannya. Perpindahanku dan Raka ke kamar belakang yang sempit dan pengap hanyalah awal dari serangkaian penghinaan yang lebih sistematis. Kamar itu dulunya adalah gudang penyimpanan perabot rusak, hanya memiliki satu jendela kecil yang menghadap tembok pembatas yang tinggi. Udara di dalamnya selalu terasa apek, kontras dengan kemewahan kamar utama yang kini dengan arogan diambil alih oleh Bu Erna sebagai ruang relaksasi pribadinya. Ia mulai memecat sebagian besar asisten rumah tangga dengan dalih efisiensi, dan membebankan pekerjaan-pekerjaan kasar kepadaku. Kamu masih muda dan kuat, Novita. Memasak, mencuci piring, dan menyetrika bukan pekerjaan hina, kan? Setidaknya kamu masih bisa menumpang makan di sini, ucapnya suatu pagi, saat ia memerintahkanku menyiapkan sarapan khusus untuknya, sementara aku dan Raka hanya disediakan sisa lauk dari semalam. Aku menelan semua perlakuan merendahkan itu tanpa protes, memasang topeng menantu yang penurut dan hancur jiwanya. Namun, setiap cacian dan perintah kasarnya adalah kayu bakar yang semakin menyalakan tekadku. Aku mencuci piring kristal mahalnya sambil membayangkan hari ketika tangan kotor ini akan menampar kesombongannya di hadapan publik. Aku menyetrika pakaian sutranya dengan bayangan bahwa kelak, ia akan mengenakan seragam tahanan. Kepuasanku tertunda, dan itulah yang membuatnya semakin mematikan. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika Raka menangis mencari mainan mobil-mobilannya yang tertinggal di ruang tengah. Anakku merangkak mengambil mainan itu tepat ketika Bu Erna sedang mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa kolega bisnis dari perusahaan. Dengan gerakan cepat dan kasar, Bu Erna menarik rah baju Raka hingga anak itu terjerembab dan menangis makin keras. Bawa anak cengeng ini kembali ke belakang. Berapa kali harus kukatakan, jangan biarkan dia berkeliaran saat ada tamu penting. Bentak Bu Erna di depan para tamunya, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Aku bergegas menggendong Raka, mendekapnya erat, dan menundukkan kepala meminta maaf berulang kali kepada para tamu yang hanya memandang remeh. Saat aku berbalik, ekor mataku menangkap senyum puas Bu Erna. Ia menikmati adegan ini. Ia menyukai bagaimana aku terlihat hina dan tak berdaya. Ia merasa posisinya sudah tak tersentuh. Namun, sikap arogannya yang tak terkendali inilah yang menjadi celah besar. Karena merasa telah sepenuhnya menguasai keadaan dan menganggapku tak lebih dari sekadar pembantu, Bu Erna mulai ceroboh. Ia tak lagi menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat saat menerima telepon penting. Ia sering meninggalkan berkas-berkas di atas mejanya tanpa dimasukkan ke dalam brankas saat pergi keluar untuk makan siang. Ia terlalu yakin bahwa aku, sang janda malang, tak akan memiliki nyali, apalagi kecerdasan, untuk memata-matainya. Malam harinya,
Setelah memastikan rumah benar-benar sepi dan Raka telah tertidur pulas, aku merogoh saku dalam daster lusuhku. Aku mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk pipih, tak lebih besar dari koin, berwarna hitam legam. Itu adalah alat penyadap mini yang diberikan Yuda saat pertemuan kami di gudang tempo hari. Pasang ini di tempat ia paling sering menghabiskan waktu, di tempat ia merasa paling aman, pesan Yuda kala itu. Ruang kerja Bu Erna. Itulah pusat komandonya. Di sanalah ia merencanakan intrik kotor dan mengatur aset perusahaan yang ia curi. Besok pagi, saat Bu Erna pergi untuk pertemuannya dengan pengacara di luar, aku akan menyusup ke ruangan itu. Aku akan menanam telinga rahasia ini tepat di bawah hidung sang nyonya besar. Keangkuhannya telah membuatnya buta, dan aku akan memanfaatkan kebutaannya itu untuk menyeretnya masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Balas dendam ini tak akan dilakukan dengan pisau yang berdarah, melainkan dengan bukti yang akan menghancurkan fondasi hidupnya hingga tak tersisa. Kesempatan itu akhirnya datang di hari Kamis pagi. Bu Erna tampak terburu-buru merias diri, mengenakan setelan blazer merah marun kesayangannya. Ia memerintahkanku menyiapkan mobil, yang kini dikendarai oleh sopir pribadinya yang baru, karena ada pertemuan mendesak dengan notaris di pusat kota. Pastikan rumah bersih saat aku pulang, dan jangan biarkan anakmu membuat keributan di ruang depan, perintahnya dengan nada ketus sebelum menghilang di balik pintu utama. Suara deru mesin mobil yang menjauh menjadi penanda dimulainya operasi kecil yang paling menentukan hidupku. Aku berdiri mematung di lorong selama beberapa menit, memastikan tak ada pembantu lain yang berkeliaran di sekitar sayap utama. Rumah ini terlalu besar, dan setelah pemecatan massal kemarin, hanya tersisa aku, tukang kebun di halaman belakang, dan seorang asisten yang sedang berbelanja di pasar. Jantungku memompa darah dengan kecepatan yang nyaris membuatku mual. Tanganku yang sedikit gemetar merogoh saku daster, memastikan koin penyadap hitam itu masih berada di sana. Dengan langkah ringan yang tertahan, aku menyusuri lorong menuju ruang kerja Bu Erna. Pintunya terbuat dari kayu mahoni tebal dengan ukiran rumit, selalu dikunci rapat di masa lalu. Namun hari ini, seperti dugaanku, keangkuhan telah membuatnya ceroboh. Ia hanya menutup pintu itu tanpa memutar kuncinya. Terdengar bunyi klik pelan saat aku menekan knob dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu luas dan beraroma lavender sintetis yang menyengat. Rak-rak buku raksasa berjajar menutupi separuh dinding, diisi oleh ensiklopedia tebal yang mungkin tak pernah ia baca, hanya berfungsi sebagai pajangan status sosial. Di tengah ruangan, bertengger meja kerja kayu jati yang masif, tempat ia biasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bertelepon dengan suara tertahan. Itulah target utamaku. Aku berjalan cepat mendekati meja itu. Di atasnya berserakan beberapa map berisi dokumen perusahaan, secangkir kopi yang sudah dingin, dan selembar kertas berisi catatan angka-angka yang tak ku mengerti. Aku segera berjongkok, merangkak ke bawah kolong meja yang gelap. Aku mencari titik strategis yang tak akan terjangkau oleh mata atau sapuan lap pembersih. Ada sebuah celah sempit di antara laci utama dan papan penyangga meja, sebuah ruang kosong yang mustahil terlihat kecuali jika seseorang benar-benar tiarap di lantai. Dengan gerakan cepat, aku menekan tombol aktivasi kecil di sisi koin tersebut hingga lampu indikator berwarna merah berkedip sekali, pertanda bahwa alat itu telah berfungsi dan terhubung dengan penerima sinyal di tangan Yuda. Aku merekatkan alat sadap itu kuat-kuat di celah sempit tadi, memastikannya menempel sempurna. Selesai, bisikku pelan pada diri sendiri. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisku. Aku baru saja bangkit berdiri dan merapikan letak dasterku, ketika tiba-tiba ku dengar suara langkah kaki bergema dari arah lorong depan. Langkah kaki yang tajam dan berirama cepat. Itu suara sepatu hak tinggi. Bu Erna. Darahku serasa berhenti mengalir. Ia seharusnya berada dalam perjalanan menuju pusat kota. Mengapa ia kembali secepat ini? Aku melirik kalang kabut mencari tempat bersembunyi. Ruangan ini tidak memiliki lemari yang cukup besar, dan bersembunyi di bawah meja, tempat aku baru saja meletakkan penyadap, adalah tindakan bunuh diri. Jika ia menemukanku di sini, semua rencanaku akan hancur berantakan. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara decak kesal Bu Erna. Astaga!
Dokumen notarisnya tertinggal. Dasar ceroboh. Gerutunya dari balik pintu. Pintu kenop mulai berputar. Dalam hitungan detik ia akan masuk. Dengan nekat dan membiarkan insting bertahan hidup mengambil alih, aku menyambar lem pembersih kaca yang biasa kubawa dan setengah berlari menuju jendela besar di sudut ruangan. Aku menyemprotkan cairan pembersih secara membabi buta ke permukaan kaca, tepat ketika pintu berderak terbuka. "Sedang apa kamu di sini?" Suara Bu Erna melengking, memecah keheningan ruangan. Matanya menyalang tajam, menatapku dengan campuran antara terkejut dan murka. Tubuhku membeku. Aku menelan ludah, berusaha mati-matian menstabilkan napasku yang memburu. Aku berbalik perlahan, memasang wajah bodoh dan sedikit ketakutan, persis seperti menantu teraniaya yang ia harapkan. Saya sedang membersihkan kaca, Bu," jawabku terbata-bata, mengangkat botol semprotan pembersih dengan tangan gemetar. "Ibu bilang, pastikan rumah bersih sebelum ibu pulang." Bu Erna menatapku lekat-lekat. Matanya menyipit penuh selidik. Ia melangkah perlahan ke arahku, mengamati seluruh penjuru ruangan untuk memastikan tak ada barang yang berpindah tempat. Jantungku berdetak sangat keras hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Jika ia menemukan satu saja kejanggalan, atau jika ia menyadari bahwa laci mejanya sedikit terbuka dari posisi semula, tamatlah riwayatku. "Jangan pernah masuk ke ruanganku tanpa izin khusus." Desisnya tajam, merampas dokumen penting dari atas mejanya dan memutarnya dengan kasar. "Cepat keluar dari sini. Kehadiranmu merusak konsentrasiku." Aku menunduk dalam-dalam, mengangguk patuh. "Baik, Bu. Maafkan saya." Aku bergegas keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, menahan napas hingga pintu benar-benar tertutup rapat di belakangku. Aku bersandar pada dinding lorong, membiarkan tubuhku melorot ke lantai dengan lutut yang gemetar hebat. Nyaris saja. Sangat nyaris. Namun seiring dengan ketakutan yang perlahan mereda, sebuah seringai tipis terukir di bibirku. Telinga rahasia kami telah terpasang dengan sempurna. Sang nyonya besar yang angkuh itu mungkin baru saja berhasil mengusirku keluar dari ruang kerjanya, tapi ia tidak menyadari bahwa mulai detik ini, aku akan selalu berada di sana, mendengarkan setiap bisikan kotor dan rencana busuknya. Perburuan yang sesungguhnya telah dimulai. Hari berganti minggu, dan telinga rahasia kami bekerja melampaui ekspektasi. Setiap malam, saat seisi rumah telah terlelap dalam buayan mimpi, aku akan menyusup ke kamar mandi kecil di sayap belakang. Di sanalah, dengan pintu terkunci dan aliran air wastafel dihidupkan sekadar untuk menyamarkan suara, aku memasang earphone usang yang terhubung ke ponsel rahasiaku. Melalui frekuensi gelombang radio yang telah diatur khusus oleh Yuda, aku mendengarkan setiap percakapan yang terekam di ruang kerja Bu Erna pada siang harinya. Awalnya, rekaman itu hanya berisi kebusukan korporat. Bu Erna menyuap beberapa anggota dewan direksi yang bermental korup, menjanjikan posisi strategis jika mereka mendukung pengangkatannya sebagai direktur utama secara definitif. Ia juga secara agresif mengalihkan beberapa aset likuid perusahaan ke rekening pribadi di luar negeri. Namun, bukti-bukti finansial itu belum cukup kuat untuk menjeratnya dalam kasus pidana berat yang bisa menghancurkannya tanpa celah. Paling-paling itu hanya akan menjadi sengketa perdata berkepanjangan yang bisa ia menangkan dengan menyewa pengacara sekelas Pak Darmawan. Kami membutuhkan senjata yang lebih mematikan. Kami membutuhkan pengakuan atas darah yang telah tumpah. Titik terang yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul pada rekaman di malam ke-12. Suara gemerisik halus terdengar dari earphone, diikuti bunyi pintu ditutup rapat dan bunyi klik kunci diputar. Itu suara langkah tergesa-gesa Bu Erna. Ia terdengar mondar-mandir di ruangannya sebelum menekan nomor telepon. "Halo, kenapa kamu baru menghubungi sekarang? Bukankah aku sudah bilang jangan pakai nomor ini kecuali darurat?" Bentak Bu Erna di ujung telepon. Suaranya dipenuhi kepanikan yang tak bisa disembunyikan. "Maaf, Nyonya Besar," jawab suara serak dan berat dari seberang telepon. "Itu bukan suara Pak Darmawan. Itu suara asing yang dingin. Suara seorang pria yang biasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ini memang darurat. Saya baru saja mendapatkan bocoran informasi dari orang dalam di rumah sakit tempat korban divisum minggu lalu.
Informasi apa? Semuanya sudah beres, kan? Polisi sudah menutup kasusnya sebagai kecelakaan murni. Jangan bilang kamu meninggalkan jejak di lokasi. Bukan soal mobilnya, Nyonya. Suara pria itu terdengar ragu. Ini soal mayatnya. Laporan medis internal yang tidak dirilis ke publik menyebutkan sesuatu yang janggal. Korban tewas tidak memiliki bekas pen-pen penyambung tulang di pergelangan tangan kirinya. Padahal, menurut rekam medis lama target kita, Tuan Yuda Pradipta pernah mengalami operasi patah pergelangan tangan 10 tahun lalu. Suasana di seberang rekaman menjadi hening sejenak, keheningan yang sangat pekat sebelum badai menghantam. Aku menahan napas. Tanganku tanpa sadar mencengkeram erat tepi wastafel. Apa maksudmu? Desis Bu Erna. Suaranya bergetar hebat. Kamu mau bilang bahwa orang yang mati gosong di mobil itu bukan Yuda? Lantas siapa yang aku kuburkan minggu lalu? Itulah masalahnya. Nyonya, saya menduga kita salah sasaran. Dan jika kita salah sasaran, target yang asli mungkin saat ini sedang bersembunyi di luar sana. Menunggu saat yang tepat. Terdengar suara benda keras dibanting ke lantai ruang kerja, disusul umpatan kasar Bu Erna. Ketenangannya yang selama ini menjadi tameng andalannya hancur berkeping-keping. Cari tahu, jerit Bu Erna histeris. Kirim orang-orangmu untuk menyisir semua tempat persembunyian keluarga ini. Awasi gerak-gerik si janda bodoh itu. Jika Yuda masih hidup, dia pasti akan berusaha menghubungi istrinya. Geledah kamarnya besok saat dia sibuk di dapur. Temukan petunjuk apapun. Panggilan telepon terputus dengan kasar. Aku segera mencabut earphone dengan tangan bergetar. Napasku memburu seiring detak jantung yang berpacu liar. Skenario yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Eksekutor itu mulai mencium kejanggalan. Penyamaran Yuda sedang dalam bahaya besar. Dan kamarku akan menjadi target penggeledahan besok pagi. Aku menatap pantulan wajahku di cermin buram kamar mandi. Wajah seorang janda yang kelelahan, namun dengan sepasang mata yang menyala tajam penuh determinasi. Bu Erna mulai panik, dan kepanikan adalah awal mula kehancuran. Aku harus segera bertindak. Aku tidak punya waktu lagi untuk bermain kucing-kucingan dengan aman. Aku harus menemukan bukti transfer pembayaran kepada sang pembunuh bayaran malam ini juga, sebelum mereka mengacak-acak kamarku dan menyadari bahwa aku bukanlah pion bodoh yang bisa mereka remehkan. Malam ini, aku akan mengambil risiko terbesar dalam hidupku. Aku akan menembus jantung pertahanan Bu Erna, brankas pribadinya. Malam semakin larut, ditelan pekatnya keheningan yang menyesakkan dada. Detak jarum jam dinding tua di lorong terdengar seperti hitungan mundur menuju malapetaka. Aku menunggu dengan sabar di dalam kamarku yang pengap, menanti hingga dentang jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ini adalah satu-satunya jeda waktu di mana rumah berukuran masif ini benar-benar tertidur pulas. Dengan pakaian serba gelap dan jantung yang bergemuruh layaknya genderang perang, aku melangkah keluar tanpa alas kaki. Setiap pijakan di atas lantai marmer sedingin es itu kuperhitungkan dengan cermat, menghindari ubin-ubin rapuh yang mungkin mengeluarkan decitan pengkhianat. Tujuanku hanya satu, ruang kerja Bu Erna. Berbekal rekaman malam sebelumnya yang tak sengaja mengungkap lokasi rahasia penyimpanan dokumen, aku tahu persis kemana harus melangkah. Di balik lukisan replika Raden Saleh yang menutupi separuh dinding ruang kerjanya, tersembunyi sebuah brankas baja tertanam. Di sanalah, menurut percakapan yang kusadap, Bu Erna menyimpan buku kas ganda dan bukti transfer melalui rekening cangkang yang ia gunakan untuk membayar sang pembunuh bayaran. Aku tiba di depan pintu ruang kerja tanpa hambatan berarti. Beruntung, karena kepanikannya sore tadi, Bu Erna memecat kepala sekuriti yang ia anggap tak becus menjaga privasinya dari gangguan wartawan iseng pasca pemakaman. Rumah ini kehilangan lapisan perlindungan utamanya malam ini. Aku mendorong pintu kayu mahoni itu perlahan. Ruangan gelap gulita, hanya diterangi seberkas cahaya bulan yang menembus celah gorden tebal. Aku bergegas menuju lukisan raksasa itu, menurunkannya dengan susah payah karena beban bingkainya, dan menyandarkannya di kaki dinding. Di hadapanku kini terpampang sebuah brankas abu-abu kusam dengan pemindai kombinasi angka elektronik.
Kode. Napas pertamaku tertahan. Aku tidak tahu kodenya. Yuda pernah berkata bahwa Bu Erna adalah tipe orang yang terlalu narsistik untuk menggunakan tanggal lahir suaminya atau hari peringatan pernikahan mereka sebagai kombinasi keamanan. Ia selalu mengagungkan dirinya sendiri. Kepanikanku memuncak. Tanganku bergetar hebat di atas kipat numerik. Apa yang sekiranya dianggap penting oleh perempuan arogan itu? Aku mencoba tanggal lahirnya. Error. Aku mencoba tanggal pengangkatannya sebagai komisaris muda bertahun-tahun lalu. Error. Hanya tersisa satu kesempatan sebelum sistem alarm otomatis menyala dan membangunkan seisi rumah. Keringat dingin bercucuran membasahi leherku. Otakku berputar kencang, memutar kembali memori percakapan, tingkah lakunya, segala hal yang ia sombongkan. Tiba-tiba, sebuah ingatan dari rekaman sadapan melintas di kepalaku. Ia terus-menerus menyebutkan hari ketika kekuasaan itu mutlak menjadi miliknya. Hari ketika nyawa dikorbankan demi ambisinya. Dengan sisa keberanian yang ada, aku menekan kombinasi angka, tanggal terjadinya kecelakaan maut itu. Klik. Bunyi logam yang saling bergesekan dari dalam brankas terdengar seperti melodi paling merdu di telingaku. Pintunya terbuka perlahan. Dugaanku benar. Hari kematian, Yuda, adalah hari raya kemenangannya. Pencapaian terbesarnya yang ia abadikan sebagai kata sandi pelindung kekayaannya. Menjijikkan. Dengan senter kecil di mulut, aku menggeledah isi brankas dengan cepat. Tumpukan sertifikat tanah, perhiasan antik, dan tumpukan uang tunai kuabaikan. Tanganku terus merogoh hingga ke bagian paling belakang, dan jari-jariku menyentuh sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Aku menariknya keluar dan membukanya dengan tangan bergetar. Sinar senter menyorot ke atas lembaran kertas di dalamnya. Dapa. Itu dia. Rekening koran dari bank luar negeri dengan transfer berjumlah fantastis ke sebuah perusahaan fiktif. Tertanggal tepat 1 hari sebelum rem mobil suamiku disabotase. Di bawah tumpukan kertas itu, terdapat draft surat wasiat palsu yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari, memberikan kuasa penuh atas seluruh aset perusahaan kepadanya jika Yuda meninggal. Bukti-bukti ini sudah cukup kokoh untuk menjebloskannya ke penjara dengan dakwaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Aku baru saja hendak memasukkan dokumen-dokumen itu ke balik bajuku ketika tubuhku membeku. Dari arah lorong luar, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat, berjalan tergesa-gesa. Suara itu bukan langkah kaki Bu Erna atau pembantu rumah tangga. Itu langkah kaki pria dewasa. Sang eksekutor. Orang suruhan Bu Erna mungkin sudah tiba lebih cepat dari perkiraan untuk memulai penggeledahan kamarku. Langkah kaki itu semakin dekat, dan kini berhenti tepat di depan pintu ruang kerja. Kenop pintu mulai diputar perlahan. Aku terjebak. Tidak ada tempat untuk lari. Dan brankas di hadapanku masih terbuka lebar. Dalam hitungan detik, pembunuh berdarah dingin itu akan menemukanku dengan bukti kejahatannya di tanganku, dan malam ini akan menjadi malam terakhirku melihat dunia. Kenop pintu berbahan kuningan itu perlahan berputar, diiringi bunyi decit lirih dari engsel yang kurang pelumas. Bayangan pria bertubuh gempal tercetak jelas di celah bawah pintu, menutupi pendar cahaya lampu lorong. Napasku tertahan di tenggorokan. Dadaku serasa dihimpit balok es seberat tontonan. Jarak antara diriku dan pintu itu kurang dari 5 langkah. Tidak ada waktu untuk menutup brankas. Tidak ada waktu untuk merangkak ke bawah kolong meja. Dan mustahil bagiku melawan pria bersenjata yang terbiasa membunuh. Tanganku mencengkeram kuat map hitam berisi dokumen mematikan itu. Pasrah menunggu ajal menjemput. Namun, tepat sepersekian detik sebelum pintu itu mengayun terbuka lebar, dunia tiba-tiba tenggelam dalam gulita. Klik. Suara letupan kecil yang memekakan telinga disusul dengan matinya seluruh sumber listrik di kediaman mewah Pradipta. Lampu lorong padam total. Ruang kerja itu kembali ditelan kegelapan pekat yang nyaris tanpa sisa cahaya, hanya menyisakan keremangan rembulan yang terhalang awan tebal. Sialan! Umpat suara berat dari balik pintu. Langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Suara benda berat, yang kuyakini sebagai pistol, beradu pelan dengan kusen pintu saat pria itu menabraknya dalam kegelapan yang mendadak. Dari arah ruang tengah,
Sayup-sayup terdengar suara benda pecah, disusul teriakan melengking Bu Erna yang penuh kepanikan. Ada apa ini? Kenapa bisa mati lampu? Penjaga! Penjaga! Kekacauan pecah dalam sekejap. Sang eksekutor di ambang pintu mendecak kesal, kebingungan menghadapi situasi yang tak terduga ini. Ia menyalakan senter ponselnya, namun sorotnya yang lemah terhalang oleh rak buku raksasa yang menutupi posisiku berjongkok di sudut ruangan. Perang! Suara kaca jendela besar di lantai bawah yang pecah berkeping-keping membelah kesunyian malam, diikuti debuk langkah kaki berat yang berlari menjauh di halaman berumput. Ada penyusup di bawah, teriak sang eksekutor. Insting melindunginya segera mengambil alih. Ia berbalik dari ambang pintu, urung memeriksa ruang kerja, dan berlari tergopoh-gopoh menuruni tangga utama untuk mengejar sumber suara. Udara kembali memasuki paru-paruku secara paksa. Aku tersadar dari kelumpuhan sementaraku. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sabotase yang terencana sempurna. Yuda. Suamiku pasti sedang mengawasi rumah ini dari luar, menyadari kedatangan orang suruhan Bu Erna, dan memutus sekring listrik utama tepat pada waktu yang sangat krusial, sebelum memancing pria itu keluar dengan memecahkan jendela. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi memberiku celah untuk melarikan diri. Waktuku tidak banyak. Pria itu mungkin hanya akan menyisir halaman selama beberapa menit sebelum menyadari bahwa itu adalah pengalih perhatian dan kembali ke atas. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku menjejalkan map kulit hitam itu ke balik bajuku, menekan pintu brankas hingga terdengar bunyi klik pelan, menguncinya kembali seperti semula. Dengan kekuatan yang kubutuhkan ekstra, aku mengangkat lukisan Raden Saleh yang berat itu dan menyandarkannya kembali ke dinding, menutupi brankas sepenuhnya. Aku merayap keluar dari ruang kerja, menyusuri dinding lorong dengan rabaan tangan di tengah kegelapan total. Di lantai bawah, aku bisa mendengar hiruk-pikuk suara asisten rumah tangga yang terbangun dan teriakan perintah Bu Erna yang semakin histeris menuntut genset dihidupkan. Aku mengabaikan semuanya, bergegas menuruni tangga servis darurat di bagian sayap belakang yang jarang dilewati. Sesampainya di kamar sempitku, aku langsung mengunci pintu. Raka masih tertidur lelap, sama sekali tak terganggu oleh kekacauan di luar. Aku mengeluarkan map hitam dari balik bajuku yang basah oleh keringat dingin, menyembunyikannya ke dalam rongga kosong di dasar lemari kayu usang, dan menutupi permukaannya dengan tumpukan selimut tebal. Tak lama setelah aku merebahkan diri di samping Raka, suara deru mesin genset memecah kesunyian malam, dan lampu-lampu rumah kembali menyala terang. Beberapa saat kemudian, terdengar gedoran kasar di pintuku. Novita, buka pintunya. Itu suara Bu Erna, bernada tinggi dan penuh kemarahan yang tak beralasan. Aku menarik napas panjang, merapikan tatanan rambutku agar terlihat seperti orang yang baru terbangun dari tidur lelap, lalu membuka pintu dengan wajah pura-pura panik. Ada apa, Bu? Kenapa berisik sekali di luar? Tanyaku dengan suara serak. Bu Erna menatapku dari atas ke bawah, menyelidik setiap inci penampilanku. Matanya berkilat curiga, mencoba menemukan jejak kebohongan di wajahku. Di belakangnya, berdiri pria gempal berwajah garang itu, mengatur napasnya yang tersengal. Tidur yang nyenyak rupanya kamu, ya? Sementara ada pencuri yang baru saja memecahkan jendela lantai bawah. Bentaknya sinis. Geledah kamarnya. Cepat. Pria gempal itu merangsek masuk, mengobrak-abrik isi laci nakas dan keranjang bajuku dengan kasar. Raka terbangun dan mulai menangis ketakutan. Aku memeluknya erat, menunduk, dan membiarkan mereka mencari jarum di tumpukan jerami. Pria itu bahkan memeriksa kolong ranjang, namun sama sekali tak melirik rongga dasar lemari yang tertutup tumpukan selimut tebal. Setelah 10 menit penggeledahan yang tak membuahkan hasil, pria itu menoleh ke arah Bu Erna dan menggeleng pelan. Bersih, Nyonya, lapornya setengah berbisik. Bu Erna mendengus kasar. Kekecewaannya terlihat jelas. Bereskan kekacauan ini besok pagi, perintahnya kepadaku sebelum berbalik dan pergi, diikuti oleh anjing herder kepercayaannya itu. Aku kembali mengunci pintu, memeluk Raka yang masih terisak. Di balik rasa syukurku yang teramat dalam malam ini, seringai kepuasan tak bisa kututupi.
Mereka tak menemukan apapun. Operasi ini sukses besar. Bukti mematikan itu kini berada di tanganku, siap menjadi bom waktu yang akan meluluhlantakkan singgasana keserakahan sang nyonya besar. Insiden sabotase listrik semalam meninggalkan residu paranoia yang sangat kental di udara rumah keluarga Pradipta. Sepanjang hari, Bu Erna tampak seperti orang yang sedang diburu bayangannya sendiri. Ia menambah jumlah penjaga keamanan di gerbang depan dan memasang beberapa kamera pengawas baru di lorong-lorong utama. Ketakutannya begitu nyata, menyebar ke seluruh penjuru rumah bagai racun yang tak kasat mata. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kepanikan justru membuat insting tiraninya semakin mengganas. Ia menyadari bahwa selama aku masih berada di rumah ini, posisinya tidak akan pernah benar-benar aman. Keberadaanku sebagai istri sah Yuda adalah ancaman hukum yang bisa meledak kapan saja jika ia tidak segera memutus garis warisanku. Di mata masyarakat kita yang seringkali patriarkis dan berpihak pada pemilik modal, seorang janda muda dari kalangan biasa sepertiku memang sasaran paling empuk untuk disingkirkan tanpa ada yang berani membela. Ketegangan itu mencapai titik didihnya pada tengah malam. Saat aku baru saja berhasil menidurkan Raka yang rewel, ketukan keras yang lebih mirip gedoran menghantam pintu kamarku. Seorang penjaga bertubuh besar berdiri di ambang pintu, memerintahkanku untuk segera menghadap ke ruang keluarga. Perasaanku seketika tidak enak, namun aku tahu bahwa mengelak hanya akan memperburuk situasi. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju ruang tengah yang benderang. Di sana, Bu Erna telah duduk angkuh di sofa kulit berwarna burgundi, diapit oleh Pak Darmawan, pengacara licin yang selalu menjadi tukang stempel untuk segala tindakan ilegalnya. Di atas meja pualam di hadapan mereka, tergeletak sebuah map biru tebal dan sebuah pena emas yang memantulkan cahaya lampu kristal. Duduk, perintah Bu Erna dingin, tanpa basa-basi. Matanya menatapku dengan kebencian yang tak lagi berusaha ia tutupi. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus benalu sepertimu. Baca dokumen ini, dan tanda tangani sekarang juga. Aku melirik dokumen tersebut. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya sangat panjang dan penuh dengan istilah hukum yang rumit, namun intinya sangat jelas. Aku secara sukarela melepaskan seluruh hak warisku, hak atas aset perusahaan, dan hak asuh atas segala properti milik Yuda Pradipta, menyerahkannya secara penuh kepada Bu Erna selaku ibu dari almarhum. Darahku mendidih membacanya. Ini adalah perampokan yang dilegalkan. Saya tidak akan menandatangani ini, kataku tegas, menatap langsung ke matanya, melepaskan topeng menantu penurut yang selama ini kukenakan. Ini adalah hak Raka, darah daging Yuda. Bu Erna tertawa sumbang, suara tawa yang kering dan merendahkan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku bak serangga yang siap diinjak. Kamu pikir kamu sedang hidup di sinetron, Novita? Hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kamu hanyalah perempuan miskin tanpa latar belakang keluarga yang jelas. Jika kamu menolak tanda tangan, Pak Darmawan akan mengajukan gugatan hak asuh atas Raka besok pagi. Pengadilan mana yang akan memberikan hak asuh kepada seorang janda pengangguran, tidak punya rumah, dan tidak punya uang sepeser pun? Aku bisa membuatmu dituduh gila dan merampas anakmu secara legal. Kamu tidak akan pernah melihat Raka lagi seumur hidupmu. Ancaman itu begitu kejam, menyentuh realitas pahit yang sering dialami banyak perempuan tak berdaya di masyarakat kita, di mana uang dan kekuasaan mampu membeli keadilan dan bahkan memisahkan ibu dari anaknya. Pak Darmawan hanya tersenyum tipis, membenarkan letak kacamatanya dengan sikap profesional yang menjijikan. Ia adalah representasi sempurna dari hukum yang bisa dibeli. Bu Erna mengira ancaman tentang Raka akan langsung meruntuhkan pertahananku. Ia mengira aku akan menangis bersujud di kakinya dan memohon belas kasihan sambil menandatangani surat itu. Namun, yang tidak mereka ketahui, aku memiliki senjata yang jauh lebih kuat dari sekadar secari kertas ancaman perdata. Aku memiliki bukti pembunuhan berencana. Ambil saja perusahaannya. Balasku dengan suara bergetar yang sengaja kubuat-buat untuk menutupi senyum sinisku di dalam hati. Tapi saya tidak akan pernah memberikan tanda tangan saya untuk kebohongan ini.
Wajah Bu Erna memerah padam oleh amarah yang tak terbendung. Penolakanku adalah tamparan bagi egonya yang maha besar. Ia menggebrak meja hingga pena emas itu terpelanting. Penjaga. Seret perempuan sialan ini keluar dari rumahku. Malam ini juga. Jangan biarkan dia membawa satu barang pun dari rumah ini selain pakaian butut yang melekat di badannya. Dua orang penjaga bertubuh kekar segera mencengkeram lenganku dengan kasar. Aku memberontak sekadarnya, membiarkan mereka menyeretku kembali ke kamar belakang. Sambil berpura-pura menangis histeris dan memohon waktu untuk mengemasi baju anakku, aku meraih tas ransel usang milikku. Di tengah kepanikan buatan itu, dengan gerakan tangan yang sangat terlatih, aku menyelipkan map hitam berisi dokumen mematikan dari dasar lemari ke lapisan paling bawah ransel, lalu menumpuknya dengan beberapa helai baju Raka. Tidak ada yang menyadari perpindahan dokumen itu. Mereka hanya melihat seorang ibu yang menangis ketakutan karena diusir paksa. Malam itu, di bawah tatapan pongah Bu Erna yang berdiri di teras rumah layaknya ratu yang baru saja memenangkan peperangan, aku dan Raka dilempar keluar dari gerbang besi yang menjulang tinggi. Udara dini hari terasa membekukan tulang, dan jalanan elit itu sangat sepi, seolah tak ada satupun tetangga yang peduli pada ketidakadilan yang terjadi tepat di sebelah rumah mereka. Begitulah ironi kehidupan masyarakat kota. Tembok rumah yang tinggi tidak hanya mengisolasi suara, tapi juga membunuh empati. Gerbang ditutup dengan suara dentang logam yang memekakkan telinga. Namun, saat derap langkah para penjaga mulai menjauh, air mata buayaku seketika mengering. Aku mengeratkan pelukanku pada Raka yang tertidur di pundakku, lalu membetulkan letak ransel di punggungku. Rasa berat dari dokumen di dalam ransel itu memberiku kehangatan yang tak terlukiskan. Bu Erna mungkin mengira malam ini ia telah mengusirku ke jalanan, menghancurkan masa depanku, dan meraih kemenangan mutlaknya sebelum rapat umum pemegang saham besok pagi. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja melepaskan bom waktu dari dalam rumahnya sendiri. Saatnya menghubungi Yuda. Panggung eksekusi akhirnya telah siap. Lampu-lampu jalan memendarkan cahaya kekuningan yang muram di atas aspal kawasan elit Menteng. Aku berjalan menyusuri trotoar yang sepi, merasakan embusan angin dini hari yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di balik tembok-tembok raksasa perumahan mewah ini, puluhan orang kaya tertidur lelap di atas kasur empuk mereka, mengabaikan fakta bahwa seorang ibu dan balitanya baru saja diusir secara paksa. Inilah realitas pahit masyarakat kita. Kemewahan seringkali berbanding lurus dengan hilangnya empati. Bagi mereka, jeritan ketidakadilan di sebelah rumah hanyalah gangguan kecil yang tak perlu dihiraukan selama aset dan kenyamanan mereka aman. Namun, malam ini, aku sama sekali tidak butuh rasa kasihan dari siapapun. Aku berjalan dengan kepala tegak, napas teratur, dan mata yang menatap lurus ke depan. Karena setiap langkah yang kuambil menjauh dari gerbang neraka Bu Erna adalah langkah pasti menuju kemenangan mutlak. 3 blok dari kediaman Pradipta, di sebuah sudut jalan gelap yang luput dari jangkauan kamera pengawas perumahan, sebuah sedan hitam pekat berhenti. Kaca jendelanya turun perlahan, menampakkan wajah Yuda yang tegang dan rahangnya yang mengeras. Tanpa banyak bicara, aku segera membuka pintu dan masuk ke kursi belakang, mendekap Raka yang masih pulas tak terganggu. Hawa hangat dari pendingin udara mobil seketika menyelimuti tubuh kami yang menggigil. Yuda melirikku dari kaca spion tengah. Matanya memancarkan kelegaan luar biasa saat melihat kami berdua selama tak kurang satu apapun, sebelum akhirnya ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Kami membelah kesunyian aspal Jakarta, menuju sebuah rumah persembunyian sederhana di pinggiran kota yang sengaja ia sewa dengan identitas palsu agar tak terlacak. Setibanya di rumah petak yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota itu, aku segera membaringkan Raka di atas kasur tipis di dalam kamar. Tubuh mungilnya meringkuk mencari kehangatan, sama sekali tak menyadari badai besar yang baru saja dilewati ibunya dengan mempertaruhkan nyawa. Setelah memastikan napasnya teratur, aku keluar menuju ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu pijar berkekuatan rendah. Yuda sudah duduk menungguku di sana. Raut wajahnya merupakan perpaduan antara kecemasan yang memudar dan antisipasi yang mulai membara. Tanpa membuang waktu satu detik pun, aku menurunkan ransel usangku ke lantai, membuka resletingnya, dan menyingkirkan tumpukan baju Raka. Tanganku meraih map kulit berwarna hitam legam itu.
Saat aku meletakkannya di atas meja kayu yang memisahkan kami, udara di ruangan itu serasa berubah menjadi lebih padat. Yuda menatap map itu seakan menatap sebuah relik, lalu membukanya dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Satu persatu kertas di dalamnya ia gelar. Bukti transfer bank lepas pantai dari rekening cangkang Bu Erna ke sebuah perusahaan fiktif yang dikelola oleh sang pembunuh bayaran kini terpampang nyata di depan mata. Tanggal transfer itu tercetak jelas, tepat 1 hari sebelum malam kecelakaan nahas yang merenggut nyawa Yudi. Di bawahnya, terdapat draft asli surat wasiat palsu dengan tanda tangan Yuda yang dipalsukan secara serampangan, menunggu untuk dilegalisasi oleh notaris korup mereka. Kepingan teka-teki pamungkas kini telah lengkap tergenggam di tangan kami. Bukti-bukti ini adalah material murni yang tak bisa dibantah, tak bisa disuap, atau dipelintir oleh pengacara selicin Pak Darmawan sekalipun. Ia benar-benar menggali kuburannya sendiri, desis Yuda. Matanya berkilat tajam menyiratkan dendam kesumat yang siap ditumpahkan secara tuntas. Keserakahannya membuatnya mendokumentasikan kejahatannya sendiri. Ia selalu merasa bahwa hukum di negara ini tak akan pernah bisa menyentuh orang dengan uang sebanyak dirinya. Besok pagi, ia berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa, kataku, mengingat kembali ancaman terakhir perempuan tiran itu di ruang tamu. Ia akan meresmikan dirinya sebagai direktur utama dan menguasai seluruh aset perusahaan secara legal. Ia mengira dengan mengusirku malam ini, tak akan ada lagi pihak keluarga sah yang bisa menginterupsi jalannya rapat tersebut. Yuda tersenyum dingin, sebuah seringai predator yang telah berhasil mengunci mangsa di sudut sempit. Rapat besok pagi akan menjadi panggung eksekusi sosialnya. Nov, aku sudah menghubungi Komisaris Jenderal Baskoro. Beliau adalah sahabat mendiang ayah yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang kotor Bu Erna. Beliau sudah menyiapkan tim penyidik khusus yang akan siaga di lorong luar gedung perusahaan. Begitu alat sadap kita memutar pengakuan aslinya di layar proyektor ruang rapat besok, kita akan mendobrak masuk. Kepuasan emosional yang luar biasa menjalar hangat di dadaku. Semua cacian, hinaan fisik, dan rasa sakit diperlakukan layaknya pembantu rendahan selama berminggu-minggu kini terasa sangat sepadan. Bu Erna telah susah payah mengatur sebuah panggung megah untuk merayakan kemenangannya, menuntut tepuk tangan dari para dewan direksi yang tunduk padanya. Ia tidak tahu bahwa panggung prestisius itu telah kami retas dari dalam. Ia akan jatuh dari puncak tertinggi kesombongannya langsung ke dasar jurang kehancuran pidana, ditonton oleh orang-orang yang selama ini ia manipulasi dengan kebohongan. Kami berdua duduk dalam keheningan yang sangat melegakan, menatap fajar yang mulai merekah perlahan di ufuk timur melalui celah jendela rumah petak itu. Malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidupku telah resmi berakhir. Hari ini, sang pewaris sah yang dianggap sudah mati akan bangkit kembali dari abu. Keadilan tidak lagi buta. Hari ini, keadilan akan meminjam wajah suamiku untuk menghukum keserakahan itu tanpa ampun sedikitpun. Gedung pencakar langit Sudirman itu berdiri angkuh. Di lantai 40, sebuah sandiwara korporat tingkat tinggi sedang disiapkan. Para pemegang saham dan direksi duduk rapi di ruang rapat futuristik. Aroma parfum mahal bercampur kopi espresso memenuhi udara dingin ber-AC. Ruangan ini adalah puncak piramida sosial, tempat kebenaran dibengkokkan, moralitas ditawar, dan hukum didikte oleh pemilik saham terbesar. Di luar sana, ribuan karyawan memeras keringat, sementara di sini, nasib mereka dipertaruhkan dalam konspirasi busuk yang dibalut jas desainer puluhan juta rupiah. Pukul 9 pagi, pintu mahoni solid terbuka. Bu Erna melangkah masuk dengan keanggunan yang terlatih untuk mengintimidasi. Setelan blazer hitam, bros berlian, dan riasan rapi menutupi usianya, memancarkan aura seorang ibu yang tengah berkabung. Di belakangnya mengekor Pak Darmawan, pengacara licin, serta notaris publik yang stempelnya telah dibeli. Semua yang hadir berdiri memberikan hormat takzim, sebuah pemandangan memuakkan betapa mudahnya manusia menundukkan kepala pada harta, tanpa peduli seberapa kotor tangan yang sedang mereka hormati. Bu Erna berjalan menuju kursi direktur utama. Ia memindai ruangan, mencari celah keraguan. Namun yang ia temukan hanyalah wajah-wajah ambisius yang siap menjilat demi jabatan.
Beberapa direktur senior yang mencium kejanggalan memilih bungkam, cerminan pragmatisme masyarakat kita, di mana ketidakadilan dianggap dinamika bisnis lumrah asalkan zona nyaman tak terusik. RUPSLB pun dibuka. Setelah formalitas, krisis kepemimpinan, Bu Erna bangkit ke podium. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca, sebuah pertunjukan teatrikal yang pantas diganjar tepuk tangan berdiri. Saudara sekalian, suaranya bergetar dengan duka yang sangat meyakinkan. Kehilangan Yuda adalah hantaman yang menghancurkan jiwa saya. Ia adalah detak jantung perusahaan ini. Namun, saya menyadari satu hal yang lebih vital, nasib ribuan kepala keluarga yang bergantung pada perusahaan. Ia menjeda, menyeka air mata dengan tisu sutra, membiarkan dramatisasi empati palsu itu meresap ke benak hadirin. Sangat disayangkan, lanjutnya dingin, menyisipkan racun pembunuhan karakter. Menantu saya tidak memiliki ketabahan mental. Ia justru pergi meninggalkan tanggung jawab tadi malam, membawa cucu saya tanpa pesan. Keputusasaan yang dangkal membuatnya bertindak irasional. Gunjingan mulai terdengar. Bu Erna berhasil membalikan fakta, memposisikan dirinya sebagai martir pahlawan, sementara aku difitnah sebagai janda tak tahu diuntung. Fitnah itu meluncur mulus, menutupi kebenaran brutal bahwa aku diusir paksa ke jalanan. Oleh karena itu, gelegarnya penuh otoritas, demi menyelamatkan warisan Pradipta, dengan berat hati saya bersedia mengambil alih kemudi ini sendirian. Saya siap ditetapkan sebagai direktur utama secara definitif. Ruangan hening sejenak sebelum pecah oleh tepuk tangan riuh. Pak Darmawan tersenyum lebar, membagikan draft resolusi untuk disahkan secara aklamasi. Bu Erna kembali ke kursi kebesaran, aura dominasinya memancar. Ia mengambil pena emas, memutar tutupnya dengan gerakan lambat yang ia nikmati. Ujung tintanya menurun, hanya berjarak milimeter dari garis putus-putus di atas kertas bermaterai yang akan mengesahkan perampokan harta triliunan rupiah secara legal. Ia merasa tak tersentuh di puncak dunia. Namun perempuan serakah itu lupa. Semakin tinggi menara dibangun di atas kebohongan, semakin hancur ia saat fondasinya ditarik paksa. Ujung pena emas itu melayang hanya beberapa milimeter di atas lembaran kertas bermaterai yang akan mengunci nasib ribuan karyawan dan meresmikan perampokan terstruktur itu. Hening yang tercipta di ruang rapat berpendingin sentral itu terasa sangat pekat, seolah waktu itu sendiri tengah menahan napas. Di luar gedung, hiruk-pikuk ibu kota terus berjalan tak acuh, mewakili realitas masyarakat bawah yang tak pernah tahu bahwa nasib mereka sedang diputuskan di atas meja pualam oleh tangan-tangan tamak. Para pemegang saham dan jajaran direksi menata penuh antisipasi, siap memberikan tepuk tangan pamungkas begitu tinta itu menorehkan keabsahan kekuasaan absolut Bu Erna. Seringai kemenangan sosiopat yang selama ini ia sembunyikan dalam kegelapan ruang kerjanya kini mekar di bibirnya. Ia merasa telah menjadi sosok tak tersentuh di puncak dunia. Namun, tepat ketika mata pena bermerek itu menyentuh serat kertas putih dan hendak menggoreskan huruf pertama dari tanda tangannya, sebuah distorsi tajam mengoyak keheningan. Bunyi dengung elektronik yang sangat keras dan melengking tiba-tiba memecahkan atmosfer elegan ruangan. Beberapa direktur terperanjat hebat hingga menumpahkan kopi, sementara yang lainnya refleks menutup telinga. Bu Erna tersentak. Goresan penanya meleset dan mencoret panjang dokumen krusial itu. Ia mendongak dengan wajah merah padam, matanya menyalang ke arah teknisi di sudut ruangan. Sebelum ia sempat berteriak, lampu utama ruangan meredup, menyisakan pendaran temaram yang mencekam. Lalu, layar proyektor raksasa di dinding utama turun secara otomatis. Di layar putih itu, logo gelombang suara audio bergerak naik turun. Detik berikutnya, suara yang sangat jernih dan tak terbantahkan menggema, menghantam setiap telinga yang hadir layaknya godam tak kasat mata. Pastikan malam itu tidak ada yang selamat. Aku tidak mau ada urusan yang tertinggal. Suara Bu Erna terdengar begitu dingin dan mengancam, memecah kesunyian menjadi kepingan teror. Ruangan membeku seketika. Para hadirin saling pandang dengan mata membelalak. Wajah mereka pias menyadari bahwa itu adalah suara asli perempuan yang sedang memegang pena di ujung meja. Rekaman itu berlanjut,
mengungkap percakapan dengan eksekutor mengenai sabotase rem mobil yang direncanakan dengan detail yang mengerikan. Bagus. Uangnya sudah kutransfer ke rekening luar negerimu. Lenyapkan jejak. Suara itu berhenti, menyisakan keheningan mati yang jauh lebih mengerikan dari suara ledakan manapun. Wajah Bu Erna kehilangan seluruh warnanya. Seringai kemenangannya menguap, digantikan oleh pias pasi layaknya mayat yang baru saja diangkat dari dasar sungai. Tangannya yang memegang pena emas bergetar hebat, hingga pena tersebut jatuh bergemerincing ke lantai marmer. Ia berdiri mematung, bola matanya bergerak liar memindai wajah-wajah di sekelilingnya. Para dewan direksi, yang beberapa menit lalu siap menjilat telapak kakinya, kini menatapnya dengan campuran antara ngeri, jijik, dan kepanikan luar biasa. Tidak ada lagi yang berani bersuara membelanya. Itu fitnah. Itu rekaman palsu. Ada yang meretas sistem kita. Jerit Bu Erna histeris. Suaranya pecah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia menoleh dengan panik ke arah Pak Darmawan, pengacaranya. Darmawan, lakukan sesuatu. Panggil security. Namun pengacara licin itu justru melangkah mundur, menyadari bahwa bayarannya tidak akan sepadan dengan risiko membela kasus yang buktinya sudah tergelar telanjang. Sebelum kepanikan itu diredam, pintu ganda mahoni solid didobrak dari luar. Belasan petugas kepolisian bersenjata lengkap merangsek masuk, mengamankan seluruh perimeter ruangan. Di belakang mereka, melangkah Komisaris Jenderal Baskoro dengan seragam kebesarannya, wajahnya tegas tak beriak. Dan di samping sang jenderal, berjalan perlahan sosok pria dengan kemeja putih sederhana, yang kehadirannya seketika menghentikan detak jantung Bu Erna. Yuda Pradipta melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Hidup, bernapas, dan memancarkan aura dominasi absolut. Lutut Bu Erna lemas. Ia terhuyung ke belakang, menabrak kursinya sendiri. Napasnya tersengal, matanya membelalak menatap pria yang ia yakini telah hangus terbakar 2 hari lalu. Tidak mungkin. Kamu sudah mati, bisiknya parau. Suaranya terdengar seperti raungan hewan yang terperangkap. Yuda tak menjawab segera. Ia membiarkan teror itu meresap dalam kepori-pori ibu tirinya. Ia berjalan perlahan membelah barisan kursi para pemegang saham yang menunduk pucat. Setibanya di ujung meja, Yuda melemparkan map kulit hitam yang berisi bukti transfer, buku kas ganda, dan draft surat wasiat palsu. Orang mati tidak bisa mentransfer uang ke rekening pembunuh bayaran, ucap Yuda dengan suara dingin yang membekukan darah. Dan sayangnya, orang yang kau bunuh malam itu bukan aku. Itu adalah Yudi, saudara kembarku. Pengakuan itu meledak seperti bom. Bu Erna menggeleng panik. Air mata putus asa membanjiri wajahnya yang menua mendadak. Ia baru saja dihempaskan dari puncak kekuasaan menuju dasar neraka kenyataan, tepat di hari raya kemenangannya sendiri. Skakmat yang paling brutal telah dieksekusi dengan sempurna. Bunyi klik logam yang dingin saat mengunci pergelangan tangan Bu Erna menggema di seluruh ruang rapat, memecah kelumpuhan massal yang menyandera para elit korporat di sana. Borgol besi itu menggores kulit pergelangan tangannya yang selama ini hanya terbiasa disentuh oleh kain sutra dan perhiasan duniawi. Tidak ada lagi keanggunan. Perempuan parubaya itu merosot ke lantai marmer yang dingin, menjerit dan meronta-ronta dengan sisa tenaga yang ia miliki, persis seperti pesakitan yang kehilangan akal sehatnya akibat tertangkap basah. Ia memohon, memanggil nama-nama direktur senior yang selama berminggu-minggu telah ia suap, menuntut pembelaan. Namun, respons yang ia dapatkan hanyalah kebisuan yang memekakan telinga. Para pria berdasi mahal itu membuang muka, berpura-pura sibuk merapikan jas, atau menatap lantai seolah-olah itu hal paling menarik di dunia. Disinilah ironi paling telanjang dari masyarakat kelas atas kita. Kesetiaan mereka hanyalah transaksi. Ketika kapal mulai karam, tikus-tikus berdasi itu menjadi yang pertama melompat pergi, meninggalkan sang kapten tenggelam sendirian bersama keserakahannya. Dari ambang pintu utama, aku melangkah masuk, berdiri tepat di samping Yuda. Saat memandang langsung ke wajah Bu Erna yang bersimbah air mata kepanikan dengan riasan luntur berantakan, kepuasan emosional yang selama ini kupendam akhirnya meledak, membanjiri seluruh rongga dadaku dengan kelegaan yang tak terlukiskan.
Tatapan mata Bu Erna yang liar dan kalut akhirnya bertubrukan dengan mataku. Dalam sepersekian detik, aku melihat kepingan pemahaman menyambar otak liciknya. Ia menyadari semuanya, bahwa penyadap di bawah meja, hilangnya dokumen di brankas, hingga kehancurannya hari ini adalah ulah menantu miskin yang selama ini ia injak. Aku menatapnya tanpa secuil pun rasa kasihan, membalas senyum culas yang pernah ia berikan padaku di pemakaman suamiku dulu dengan sebuah senyum ketenangan yang mematikan. Skakmat yang paling brutal telah terjadi. Petugas kepolisian segera menarik paksa tubuh Bu Erna untuk berdiri. Saat ia diseret keluar melewati lorong-lorong gedung tempat ia berencana menobatkan diri sebagai ratu, para karyawan yang selama ini ia tindas dengan kebijakan sewenang-wenang berkumpul menyaksikan kejatuhannya. Ratusan pasang mata menatapnya tanpa setitik pun simpati. Hukum di negara ini mungkin sering diakini bisa dibeli oleh pemodal, tetapi ketika bukti fisik, rekaman pengakuan, dan kehendak aparat penegak hukum yang berintegritas bersatu, tembok kekayaan setebal apapun akan hancur lebur tanpa sisa. Hari-hari setelah penangkapan itu berlalu bagai badai yang akhirnya mereda. Yuda melakukan pembersihan internal besar-besaran, memecat direksi korup dan notaris yang terlibat dalam konspirasi. Ia mengembalikan nilai integritas yang dulu dijunjung mendiang ayahnya. Berita penangkapan Bu Erna menghiasi media selama berminggu-minggu, menyoroti betapa busuknya moralitas di balik kekayaan keluarga elit. Sidang pengadilannya berjalan cepat, ditutup dengan vonis penjara seumur hidup. Vonis itu menuntaskan balas dendam kami dengan cara yang paling elegan. Ia dihukum untuk menghabiskan sisa usianya di dalam kurungan kecil yang lembab, meratapi hilangnya segala hal yang ia sembah. Uang, kekuasaan, dan pengakuan semu dari masyarakat. 2 bulan kemudian, langit sore tampak sendu saat kami bertiga, aku, Yuda, dan Raka, kembali berdiri di pemakaman keluarga yang sunyi. Embusan angin sore mengayunkan dedaunan pohon Kamboja, menyapu permukaan tanah makam yang kini terlihat jauh lebih rapi dan terawat. Tidak ada lagi panggung sandiwara yang melelahkan. Kami berdiri di depan gundukan tanah tempat segalanya bermula dan berakhir. Batu nisan yang dulu secara keliru mengukir nama suamiku kini telah dicabut, digantikan oleh nisan marmer putih yang kokoh, terukir rapi dengan tinta emas. Yudi Pradipta. Yuda berjongkok perlahan, menyentuh nisan saudara kembar yang belum sempat ia kenal, saudara sedarah yang menanggung maut yang seharusnya menjadi miliknya. Ia menundukkan kepala dalam doa yang panjang, mengirimkan rasa terima kasih tak terhingga serta penyesalan mendalam. Aku menggenggam erat bahu Yuda, menyalurkan kehangatan yang mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pernah lagi sendirian memikul beban trauma. Raka melangkah maju, meletakkan sebuket bunga lili putih di atas pusara sang paman dengan gerakan polos yang sukses menghangatkan hati kami berdua. Dendam telah terbayar lunas. Misteri keluarga telah terpecahkan. Keadilan ternyata tidak selalu datang dalam wujud ksatria berjubah. Kadang, keadilan justru datang dari keberanian seorang ibu yang menolak menyerah pada ketidakberdayaan. Kami berbalik dan melangkah pergi dengan hati yang lapang, menyongsong lembaran masa depan baru yang akhirnya sah menjadi milik kami seutuhnya. Dan begitulah akhir dari badai panjang yang menghantam keluarga Novita dan Yuda. Dari rentetan pengkhianatan ini, kita belajar satu kebenaran yang tak terbantahkan. Tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi yang dibangun di atas penderitaan darah daging sendiri. Keserakahan Bu Erna yang membutakan mata hatinya justru menjadi jurang yang menelan seluruh hidupnya. Kekuasaan dan harta warisan sebanyak apapun tak akan pernah bisa membeli keadilan, apalagi menutupi kebenaran. Pada akhirnya, cinta sejati dan pengorbanan keluargalah yang menjadi pemenang sesungguhnya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti perjalanan panjang balas dendam ini dari awal sampai akhir? Bagian mana nih yang paling bikin kalian gregetan? Atau justru merinding puas pas Bu Erna diskakmat di ruang rapat? Langsung aja tumpahkan semua uneg-uneg dan emosi kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang puas dengan akhir cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, dan share video ini ke semua teman atau grup obrolan kalian biar mereka ikutan gregetan. Dan yang paling penting, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita bakal terus bawain cerita-cerita drama, intrik, dan plot twist seru lainnya khusus buat kalian.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia menyimak dari detik pertama sampai akhir cerita. Kehadiran dan dukungan kalian adalah semangat utama untuk channel ini. Jaga kesehatan kalian selalu, sayangi orang-orang terdekat, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.